kita ingin menampilkan video pembelajaran materi sistem pernapasan. Mata pelajaran biologi. Yuk simak videonya sama-sama. Let's go! Hai teman-teman, kalian pada tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan atau yang sering kita sebut dengan respirasi? Jadi, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan sistem pernapasan. Lanjut ke A, alat atau saluran pernapasan manusia. Saluran pernapasan atau tractus respiratorius atau respiratory tract adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk memperoleh pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung, mulut, dan berakhir pada paru-paru. Urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nalasis. Rongga hidung berlapis laput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar diapera. Terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi menarik kotoran yang masuk bersama udara. Terdapat konka yang mempunyai banyak kapil darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai heater. Yang kedua, faring atau pangkal tenggorokan. Faring merupakan percabangan dua saluran berupa nasofaring bagian depan saluran pencernaan dan orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau letak, tempat letaknya pita suara. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara atau laring bergetar dan terdengar sebagai suara. 3. Laring. Laring terletak di antara faring dan trachea. Hidungnya terdiri dari 9 buah tulang rawan. Di dalamnya terdapat epiglotis dan pita suara. Pada saat kita menelan makanan, eselon kita ditutup agar makanan bisa diarahkan ke kerongkongan sehingga tidak tersedak makanan. 4. Tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh ciri tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat episel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 5. Cabang-cabang tenggorokan merupakan cabang tenggorokan trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkar lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. 6. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapilar-kapilar darah mengikat oksigen dari udara rongga alveolus. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk. Di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah.
Pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus paru terdiri atas pleura visceral atau melekat pada paru-paru. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam. Pleura peritale atau melapisi dinding dada. Pleura costalis atau melapisi iga-iga berupa selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Pleura diafragmatica melapisi diafragma. Pleura cervicalis atau terletak di leher antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Dinding rongga pleura bersifat permeabel terhadap air dan zat lain. D. Mekanisme pernapasan. Dalam pernapasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut terjadinya secara bersamaan. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan teknik pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Teknik ini secara aktif menarik diafragma ke bawah dalam setiap tarikan nafas. Dengan cara ini paru-paru terisi lebih efisien. Mekanisme pernapasan perut juga terbagi menjadi dua tahap, diantaranya sebagai berikut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada, diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara masuk. Volume dan kapasitas paru-paru. Udara yang dipernapaskan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisaran antara 5-6 liter. Udara yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi A. Volume tidal. Volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernapasan biasa 500 cc. Komplemeter, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal dalam paru-paru setelah inspirasi biasa 1500 cc. Volume suplemen, volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, maka intensitas semakin menurun. Selanjutnya, jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat pada saat berlari atau berjalan dibandingkan pada saat posisi diam. Sedangkan aktivitas, semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. X. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot poros pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas, ditambah dengan kontraksi yang kaku dari bronkioli. Asma biasanya disebabkan oleh hypersensitivas bronkioli atau disebut asma bronkioli terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis dan penyakit kronis. 2. Tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. 3. Faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbulnya rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyaknya merokok. Berikut ini bisa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. 4. Bronkitis. Penyakit bronkitis karena peradangan pada bronkus. Dalam hal ini, saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Pneumonia yaitu peradangan pada paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus diplococcus pneumonia dan bakteri Mycoplasma pneumonia. Paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Friksi yaitu gangguan dalam pengangkut oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Misalnya alveolus yang terisi air karena seseorang tenggelam. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Merokok merupakan salah satu penyebab utama dari 90% pada laki-laki dan 70% pada perempuan yang menderita penyakit kanker ini. Apabila semakin banyak orang yang mengkonsumsi rokok, maka banyak pula orang yang akan menderita penyakit ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepada perokok pasif akan mengalami penyakit ini. Jadi jangan lengah dengan kesehatan kita, tubuh kita, dan orang di sekitar kita. Jauhilah rokok, maka hidup kita akan tetap sehat.